Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أقول داعيا إلى الله ومتبرعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما بعد، para alim, para ulama yang sangat kami hormati, Ketua Masjid Bapak Muhammad Subhadi, hafizahullah wa ra'akum, polisi kita yang baik, Bapak Mustaqim, ini sahabat saya. Semoga saya dengan beliau ini bersahabat hingga nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Jarang-jarang ada polisi yang baik, tampan, tidak sombong seperti beliau. Kita doakan semoga beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dan diberikan rahmatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami himbau gelarnya, tidak bisa saya sebut namanya secara satu persatu karena keterbatasan pengetahuan kami, namun tidaklah mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau. Aqulu lakum min shamimi qalbi hafizakumullah wa ra'akum. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita sangat banyak sekali mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas untuk kita mengucap syukur alhamdulillah. Dari tadi orang tua kita semua sudah memberikan ujangan kepada kita agar kita senantiasa menjadi umat baginda yang meneladani sunnah-sunnahnya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh orang tua kita tadi barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berkumpul di majelis ini dengan satu tujuan, yaitu karena cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi apa yang memotivasi kita berkumpul di majelis ini? Yaitu karena ingin merayakan hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kita harus tahu, Pak, kita mengadakan Maulid Nabi ini semata-mata karena kita ingin lebih dekat kepada Nabi. Tentu dengan mempelajari sirah Nabi, sejarah lahirnya Nabi, sejarah kehidupan Nabi dari kecil sampai diutus menjadi Nabi. Pertama, kita kenapa harus mengikut Nabi? Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Yang pertama, karena Nabi manusia. Kalau Nabi malaikat, tak mungkin Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi
Karena dalam diri Nabi ada suri tauladan. Jadi yang pertama, kita mencontoh Nabi karena Nabi manusia. Kalau ada orang memerintahkan orang lain, kamu harus mencontoh malaikat, itu sudah tidak waras itu, Pak. Sudah tidak waras, harus dimasukkan ke rumah sakit. Jadi kenapa Nabi ditiru, dicontoh? Karena Nabi manusia. Bagaimana manusia? Nabi manusia, kita manusia, Nabi manusia. Tapi Nabi manusia bukan seperti manusia biasa. Satu. Apa bedanya Nabi dengan kita? Mau tahu? Adik-adik mau tahu? Semangat benar adik-adik. Penerus bangsa, penerus dari pengurus-pengurus masjid ini, insya Allah sudah kembali ke pembahasan kita. Nabi manusia biasa, tapi tidak sama dengan manusia. Kok tidak sama? Kita manusia, kita tidur. Nabi tidur apa tidak? Tidur apa tidak? Tidur. Nabi kan manusia. Nabi manusia biasa. Kita tidur, Nabi pun tidur. Tapi tidurnya Nabi hanya mata. Masya Allah. Tidurnya Nabi hanya mata. Tidak pernah Nabi itu tidur hati. Itu beda. Kalau kita tidur mati. Tidur malam-malam, subuhnya dibangunin sama istri. Pak, subuh Pak. Tarik selimut. Pak, subuh Pak. Baru disiram air, baru bangun. Kita itu. Satu. Dua. Nabi, kita manusia, kita punya ludah. Ludah. Nabi punya ludah karena Nabi manusia. Tapi ludahnya Nabi walaupun manusia, dengan ludahnya orang apa di sini? Kampung apa ini, Pak? Sungai Garam. Ludahnya Nabi dengan ludahnya orang Sungai Garam itu beda. Kalau ludahnya Nabi obat. Kalau ludahnya adik-adik ini racun. Bukan. Yang jelas bukan obat gitu, bukan racun juga. Yang jelas bukan obat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pada satu kesempatan, Pak, Nabi ketika hijrah pertama kali ke Madinah itu sembunyi di Gua Thur. Di Gua Thur. Nabi ketika sembunyi di Gua Thur, Pak, Abu Bakar masuk membersihkan gua tersebut. Lubang-lubangnya ditutup sehingga beliau dipersilahkan untuk istirahat. Baginda Nabi silahkan untuk istirahat. Jadi Nabi istirahat bersandar di pahanya Abu Bakar. Jadi Nabi itu tidur berbantal pahanya Abu Bakar. Ternyata ada satu lubang yang belum sempat ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Lubang tersebut keluar. Ditutup karena Abu Bakar ini orang yang sangat cinta kepada Nabi. Tidak ada yang membandingi keimanan dan kecintaan Abu Bakar kepada Nabi, tidak ada. Tidak ada di dunia ini, tidak ada. Kenapa waktu Nabi mau meninggal itu, Pak, mau wafat, menjelang wafatnya, pintu-pintu semua yang menjurus ke masjid diperintahkan untuk ditutup. Hanya pintu dari rumah Abu Bakar ke masjid jangan ditutup. Karena spesialnya Abu Bakar kepada Nabi. Karena satu lubang tidak ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, keluar ular. Karena cinta,
Abu Bakar menutup lubang tersebut dengan kakinya. Mohon maaf, ditutup dengan kaki. Ditutup lubang tersebut. Yang namanya ular ditutup pakai kaki, Pak. Ya digigit. Digigit. Kira-kira kalau kita digigit ular, teriak atau lari kira-kira? Lari lah. Tidak usah kalian yang ngomong ini, Pak, lari. Ya, walaupun di sini ada Nabi yang lagi istirahat. Lari, ini sakit ular, gigit ular sakit ya. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar menahan sakit tersebut. Sakit. Apa yang terjadi? Yang ternyata apa yang dilakukan Abu Bakar? Sama sekali tidak bergerak. Menahan rasa sakit dari sengatan ular tersebut. Sehingga dari sakit yang dideritanya oleh Abu Bakar, meneteslah air matanya Abu Bakar. Jatuh air mata tersebut tepat mengenai pipi Rasulullah. Terbangun Rasulullah dari istirahatnya. Abu Bakar, apa yang menimpamu Abu Bakar? Maka dia Abu Bakar, apa yang menimpamu Abu Bakar? Daan ya Rasul. Kata Abu Bakar, daan ya Rasul. Jujurlah. Nah, itu kira-kira begitulah. Daan ya Rasul. Apa kamu tidak senang hijrah dengan aku Abu Bakar? Daan ya Rasul. Selalu menjawab tidak. Akhirnya setelah ditanya terakhir kali, kenapa kamu Abu Bakar? Aku digigit Kenapa kamu enggak terus terang dari tadi Abu Bakar? Kata Nabi, ya Rasulullah, aku tidak ingin mengganggu istirahatmu. Aku takut engkau terganggu karena aku merasa sakit. Luar biasa cintanya Abu Bakar. Maka satu-satunya sahabat Nabi yang ketika Nabi tersenyum, dia ikut tersenyum, ya Abu Bakar. Nabi tersenyum, Abu Bakar tersenyum. Walaupun bukan masalahnya Abu Bakar, Nabi sedih, Abu Bakar sedih. Itulah cintanya Abu Bakar. Masya Allah. Setelah ditanya dan dikatakan digigit ular ya Rasul, apa yang dilakukan Rasulullah? Kemari tanganmu Abu Bakar. Rasulullah langsung meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Langsung dikasih ludah, Pak. Seketika diizinlah dengan izin Allah sembuh. Coba kalau Anas yang kasih ludah, bengkak, bergoreng lagi. Bedanya ludah kita dengan ludah baginda Nabi. Yang kedua, yang ketiga, Nabi manusia, kita manusia. Nabi berkeringat, kita pun berkeringat. Tapi keringat Nabi baunya wangi seperti minyak kasturi. Bahkan Ummu Salamah ketika Nabi keluar keringat tidur itu, Pak, diambilkan botol, Pak, dimasukkan ke dalam botol, dijadikan minyak wangi dari wanginya keringat Rasulullah. Kalau keringat kita, keringat kita apa? Pikir sendirilah. Pikir sendirilah bawa apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi adik-adikku, bapak ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, karena manusia harus mencontoh manusia. Kalau kita harus mencontoh malaikat, tidak bisa. Tidak. La ya'sunallaha ma amarahum. Kata Allah, malaikat tidak pernah bermaksiat. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Mampu kita ikut malaikat? Nyontoh malaikat mampu? Tidak mampu, Pak. Malaikat setelah diciptakan oleh Allah sujud sampai kiamat, sujud dia, Pak. Itu malaikat. Tidak mungkin kita mau ikut Superman. Tidak mungkin. Superman lagian Superman celana dalamnya di mana?
di luar, jadi nggak bisa ditiru. Jadi kita harus mencontoh Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama, karena Nabi manusia. Yang kedua, kita harus mencontoh Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu multi talenta, multidimensi. Ada orang yang sehebat Nabi, yang multi talenta seperti Nabi ada? Tidak akan pernah ada di muka bumi ini sehebat Nabi. Maka perlu kita untuk mencontoh Nabi, Pak. Di rumah hebat, di lapangan hebat, di depan musuhnya hebat, duduk hebat, di depan anak-anak gini hebat. Tak pernah satu kesempatan pun Nabi tidak hebat. Kita hebat juga, Pak Mustaqim hebat. Di mana? Di polsek. Di rumah belum tentu. Digebrak satu kali siap. Jadi kita itu hanya hebat di satu tempat, sedangkan Nabi hebat dimanapun tempat. Saya hebat di pesantren, pulang takut cuma di rumah. Jadi hebatnya hanya satu tempat gitu. Jadi kita harus bisa mencontoh Nabi. Adik-adik kita ini harus bisa mencontoh Nabi agar menjadi orang yang multi talenta. Apanya Ustaz yang mau ditiru? Ustaz, saya kan sudah menjadi dewan, sudah menjadi pengusaha. Kata Pak pengusaha, Nabi umur 9 tahun sudah malang melintang di dunia perdagangan sampai ke Syria. Umur 9 tahun. Hebat Nabi apa hebat penguasa sini? Hebat Nabi. Saya pemimpin, kata Pak Mustaqim. Saya pemimpin di polsek. Nabi panglima perang di lapangan apa yang tidak bisa Nabi? Semua Nabi Oleh karena itu kita harus mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui maulid, melalui majlis yang diisi dengan sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita harus mencontoh Nabi. Kalau mau kita menjadi orang sukses, kita harus mencontoh baginda Nabi. Adik-adikku, Nabi sedari kecil itu sudah ditimpa kemelaratan. Dari kecil ditinggal ayah, setelah ayah ditinggal ibu. Jadi Nabi dari kecil sudah ditimpa kesusahan, sudah ditimpa kemelaratan. Untuk menghidupi kehidupan beliau, Nabi meminta gaji kepada orang Arab mengembala kambing. Bu, tidur Bu. Jadi tergantung sana Pak. Yang bersorban ini Bu, nggak ngefek ini Bu. Mau jadi polisi, mau jadi dewan, jadi pimpinan, nggak ngefek ini Bu. Al-ummahatu madrasatul ula lil aulad. Ibu madrasah pertama untuk anak. Ibunya baik, anaknya baik. Jadi kuncinya ada di ibu. Bu, ngaji nggak Bu? Sekolahkan anak. Adik kita sudah ada yang mau jadi polisi. Alhamdulillah. Kita doakan semoga cita-citanya tercapai. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi Bu, mendidik anak
Kalau versi Nabi, kita harus memberikan contoh agar anak-anak kita sedari kecil harus sudah mandiri. Apa? Mandi. Bukan dikit-dikit emak duit, emak motor. Habislah. Jadi sedari kecil ibu, anak kita harus dijadikan orang yang mandiri. Jangan berikan keleluasaan terhadap anak-anak kita. Muhammad Al-Fatih, cucu dari Rasulullah, Muhammad Al-Fatih, panglima perang kelima, menaklukkan kerajaan Konstantinopel gara-gara dorongan dari orang tua, dibawa ke pinggir sungai Nil. Nah, kamu yang akan menaklukkan kerajaan Konstantinopel. Terjadi, Pak. Jadi ada ini nanti dibawa ke sungai pas Singkawang itu, Pak. Nah, kamu yang akan menaklukkan Singkawang. Insya Allah takluk nanti di bawah pemimpinan ada ini. Insya Allah, amin Allahumma. Jadi tergantung ibu. Tergantung ibu, anak ini mau kemana, anak ini mau jadi apa, tergantung. Tapi memang ya Pak, karena ibu itu mainnya perasaan, sedangkan bapak mainnya pikiran. Kata ibu, sudahlah anak itu sudah mondok, misalnya ke Usuluddin atau ke pondok mana, aduh Pak, sayang lama, masih kecil, ibu masih ingat terus Pak. Sudah lama, kata si bapak. Tapi nggak jadi juga akhirnya, karena ibu sudahlah Pak. Jadi ibu, agar anak kita ini menjadi orang yang hebat suatu saat, berikan mereka pelajaran yang mandiri, berikan mereka pelajaran yang tegas, berikan mereka contoh yang baik, agar mereka suatu saat membanggakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada di muka bumi ini. Kan kita perantau, Bu, kita perantau. Yang namanya perantau harus pulang. Yang namanya perantau harus pulang. Kalaulah kita sudah pulang nanti, lihat anak hanya mondar-mandir di Singkawang, nangis enggak? Nangis enggak? Nangislah. Aduh, anakku lewat depan kuburan harusnya assalamualaikum. Habislah teriak-teriak yang di kuburan. Sial kau, kata si ibu dari kuburan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang kedua, tanamkan dalam jiwa anak kita itu rasa mandiri. Itu teladan dari Rasulullah. Itu yang harus kita contoh kepada Rasulullah. Memanjakan anak bukan dari bagian mencontoh Rasulullah. Orang yang sukses semua, Pak. Imam Syafi'i diusir oleh orang tuanya. Syafi'i, berangkat kamu nak, jangan pernah kamu balik, jangan pernah kamu ketemu ibu sebelum engkau menjadi orang ahli ilmu. Tidak pernah pulang Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah pulang. Pulang-pulangnya jadi imam. Jadi ibu, ada di ibu ini, mau jadi apa ini? Kalau mau contoh baginda Nabi, berikan kemandirian untuk anak-anak kita. Siap ibu? Siap? Insya Allah. Jangan siap-siap Bu, siap-siap tidak dilakukan dosa. Siap-siap. Insya Allah. Insya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, apa yang harus kita contoh, apa yang harus kita teladani dari baginda Rasul, yaitu akhlak. Apa? Akhlak. Siap mencontoh akhlak Nabi? Adik-adik, siap mencontoh akhlak Nabi? Insya Allah siap. Apa akhlak Nabi? Kata Allah dalam Al-Quran seperti yang orang tua kita sampaikan tadi,
Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang dipuji itu Nabi Muhammad itu bukan hebat berperang, Pak. Yang dipuji itu akhlaknya. Nabi yang jelas-jelas surganya dijamin oleh Allah, pengampunannya dijamin oleh Allah. Ketika menemukan anak yatim, pasti Nabi menyantuninya. Ketika baginda Nabi bertemu dengan anak-anak kecil seperti ini, pasti Nabi itu menghormatinya. Tidak pernah karena anak kecil terus Nabi anak kecil pergi kau. Nabi sangat menyayangi anak kecil. Kalau kita ingin meneladani Rasul, kita harus cinta terhadap anak kecil, terhadap orang tua. Bagaimana sikap Rasul terhadap orang tua? Pak, Bu, masih ada? Masih ada, Bu? Ini resikonya Pak Sandan nggak ngundang Ustaz Hatoli. Harusnya ngundang itu Ustaz Hatoli. Kalau sama Ustaz Hatoli tidak mungkin ngantuk. Karena tipikal beliau memang dakwah. Kalau saya ngaji, Pak. Memang saya bukan pendakwah, saya tidak kemana-mana, hanya di pesantren. Dari kecil Pak saya, pesantren, tidak kemana-mana. Jadi di ujung nama saya Anas Thohirur Rahman, tidak ada S-nya Pak. Ada S3 Sarjana Sulam Safina. Jadi karena saya memang tidak mengenyam pendidikan umum sama sekali, tidak ada ujungnya nama saya. Jadi kalau ibu-ibunya mau semangat Pak, nanti saya sarankan undang Ustaz Hatoli. Insya Allah saya nengok video Ustaz Hatoli di video Bapak Mas Bagi, luar biasa. Insya Allah semoga Allah menjaga Ustaz Hatoli. Insya Allah berdakwah luar biasa. Selanjutnya apa yang kita harus contoh dari baginda Rasul? Yang keempat adalah bersihnya hati Rasulullah. Nabi surga dijamin, surganya pengampunannya tapi Rasulullah sholat malam kakinya sampai coba orang Sungai Garam, kamu dijamin surganya oleh Allah, ngapain saya sujud? Kan gitu Pak, ngapain saya sholat? Ya karena surga udah dijamin toh. Surga sudah dijamin, ampunan sudah dijamin, tapi karena kebersihan jiwa Rasulullah, apa kata Rasulullah? Salahkah kalau aku jadi orang yang bersyukur kepada Allah? Ya. Jadi Rasulullah sholat kakinya sampai bengkak. Kita dikit-dikit sunnah Nabi, dikit-dikit ikut Nabi, sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau ikut Nabi ya yang sedang-sedang saja. Tidak Allahumma nas kata Nabi. Fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat, fal yukhaffif, ringankan, bukan suruh cepatkan. Kita kan enggak sebagian cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya nyontoh Nabi. Ya lama-lama juga enggak boleh Pak. Mu'ad ditegur oleh Nabi. Kenapa? Sholat baca surah Al-Baqarah. Kita itu harus mengukur jamaah kita. Nabi ketika sholat tidak pernah memberatkan umat. Tidak pernah, karena Nabi ketika sholat wajib tidak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, lari jemaahnya Pak. Nah, Nabi tidak pernah, coba dibuka. Kalau Nabi sholat maghrib bacanya surah apa? Al-Kafirun. Udah. Kalau anak-anak sekarang kan enggak Pak. Maghrib baca surah Yasin, Aisyah baca surah Tabarak. Habislah jamaah di masjid itu. Bolehlah sekarang kau, tapi besok-besok dan kembali.
Jadi kita kalau mau meneladani Rasulullah ketika kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang fasih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Kita hebat sholat berjamaah karena kita imam, Pak. Coba jadi makmum, dengar imam baca surah Al-Baqarah, aduh imam nih, besok malam dan kembali lagi tuh, Pak. Kalau sholat sendiri boleh lah, sholat sendiri boleh baca surah yang panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau sholat sendiri, Pak, sujud, minta semua dalam sujud tuh, ya Allah jadikanlah saya orang yang husnul khotimah, minta semua. Kalau sholat ada, saya pernah sholat berjamaah, Pak, saya jadi makmum waktu itu, sujud dia lama banget kayak sujudnya itu, semua mungkin diminta. Aduh imamnya payah juga nih, imam di atas sholat wajib jadi imam, sujudnya minta ampun namanya. Bagaimana kalau makmum besok tidak kembali lagi? Salah siapa itu? Jadi teladani Rasulullah dari semua aspek, Pak, dari aspek ibadah, dari amaliyah beliau, semua apa yang telah dilakukan Rasulullah, mari sebisa mungkin kita mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah kita mengenal sedikit dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, tentunya kita ingin tahu apa itu maulid. Bukankah kita tidak bisa dipungkiri lagi, Pak, maulid itu bid'ah, maulid itu sesat. Kalau sesat di neraka, berapa puluh ribu orang, Pak, yang masuk neraka gara-gara maulid. Saya tanya sama adik-adik nih, adik-adik saya tanya, Ustaz tanya, maulid artinya apa? Mantap. Kalau maulud, kan ada maulid, ada maulud kan? Ada, masa nggak ada? Ada maulid, ada maulud, merayakan maulud Nabi, merayakan maulid Nabi. Kita ini merayakan apa? Maulid berarti kita merayakan hari lahirnya Nabi. Kalau maulud yang dilahirkan, maulud yang dilahirkan, maulid hari lahir. Berarti kalau maulud, saya merayakan maulud Nabi, saya merayakan Nabi. Adakah Nabi bid'ah? Nabi bid'ah? Bid'ahnya di mana kira-kira? Jadi satu bid'ahnya karena tidak pernah Nabi kumpul-kumpul seperti ini, Pak. Tidak pernah Nabi kumpul-kumpul seperti ini. Boleh dilakukan, boleh, sangat boleh, bahkan harus, Pak. Kok Ustadz berani mengatakan harus? Berani saya. Kenapa? Wong kata Nabi, Pak. Di Sahih Muslim boleh dicek, di Sahih Bukhari boleh dicek. Nabi punya paman, namanya Abu Lahab. Mantap 100. Nabi punya paman, namanya Abu Lahab. Kalau ragu, cek sendiri, di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari ada. Abu Lahab kafir, artinya non muslim, tidak menyembah berhala. Abu Lahab, yang namanya orang menyembah berhala pasti masuk neraka. Abu Lahab, kenal Abu Lahab?
Kapan kenalan? Hebat juga orang Sungai Garam. Kenalan juga dengan Abdullah. Abu Lahab punya pembantu, punya budak namanya Suwaibah. Namanya Suwaibah. Ketika baginda lahir, ketika baginda Nabi lahir, Suwaibah lari, Pak. Digedor pintu Abu Lahab. Abu Lahab, Sidi, Sidi, kata orang Arab, dan Sidi, Sidi. Abu Lahab, Abu Lahab, keponakanmu lahir. Kata Suwaibah, keponakanmu lahir. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Kata Abu Lahab, Suwaibah, saat ini juga engkau merdeka. Saat ini juga engkau merdeka, kata Abu Lahab. Karena bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab memerdekakan budak namanya Suwaibah. Suwaibah. Apa yang terjadi? Sayyidina Abbas dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari, kata Ibnu Hajar, setiap hari Senin, kata Ibnu Hajar, Sayyidina Abbas bermimpi bertemu Abu Lahab. Abu Lahab itu kakaknya Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Abu Lahab, apa yang menimpamu Abu Lahab? Kata Sayyidina Abbas, seperti yang kamu lihat wahai Abbas, aku disiksa oleh Allah. Tapi setiap hari Senin Allah ringankan siksaku, dan dari jemariku mengeluarkan air. Dari situlah Abu Lahab minum setiap hari Senin. Abu Lahab setiap hari Senin minum dari air yang keluar dari jemari Abu Lahab. Apa sebabnya? Karena memerdekakan Suwaibah, karena gembira keponakan tercintanya lahir, walaupun sudah tua nanti jadi musuhnya. Dari kecil lahir kebanggaan, anak laki-laki kan kebanggaannya. Kalau anak perempuan dulu dikubur hidupnya itu, Pak, waktu zaman jahiliyah. Kebetulan Sayyidatuna Aminah melahirkan anak laki-laki, merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Arab kala itu. Bangga luar biasa Abu Lahab. Karena kebanggaan, karena bahagia dengan lahirnya baginda Rasul, setiap hari Senin Allah ringankan siksanya. Allah ringankan siksa itu Abu Lahab, Pak. Kita buka kitab, pengarang kitabnya itu Syamsuddin ibn Abdullah, hidup pada tahun 660 Hijriah, pengarang kitab Jazariyah. Kata Syamsuddin, kata Imam Syamsuddin, kalau Abu Lahab saja yang kafir diringankan siksanya oleh Allah karena gembira dengan lahirnya baginda Nabi, fakaifa halul muslim, bagaimana keadaan orang muslim yang jelas-jelas muwahhidan, bertauhid kepada Allah dan merayakan, bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, maka surgalah yang pantas untuk orang yang bergembira dengan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, karena bergembira luar biasa. Hanya dengan bergembira kita dijanjikan surga yang luar biasa, insya Allah. Tapi maulidnya harus diisi dengan yang positif. Jangan diisi dengan ikhtilaf, undang orkes. Undang orkes apa itu namanya? Dangdutan itu. Yang nyanyi-nyanyi itu
Hah? Sama. Kalau diisi dengan hal-hal yang seperti itu, nggak usah maulid, Pak. Nggak usah maulid, Bu. Acaranya saja sudah haram. Apalagi ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan. Nah sekarang ikhtilatnya mana ini? Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Mana ikhtilatnya? Mana bercampurnya? Kok selalu dikatakan bid'ah, sesat, tidak boleh dilakukan? Coba sekali-kali kita undang duduk di sini agar tahu apa yang terjadi ketika kita merayakan Maulid. Dan insya Allah kalau hal yang seperti ini, insya Allah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh ulama-ulama kita. Kata Imam Suyuti, Pak. Kata Imam Suyuti hafizahullah, seorang muhaddis al-hafid. Kalau hafid, Pak, kalau orangnya sudah bergelar hafid, itu 10.000 hadis sudah di kepala, Pak. Itu Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, ma min baitin au masjidin au makanin, tidak ada satu tempat, tidak ada satu masjid, tidak ada tempat apapun yang dibacakan sejarah kelahiran baginda Nabi kecuali Allah siramkan rahmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk orang yang mencintai baginda Rasul, dan suatu saat nanti hari kiamat tentunya akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat besarnya yang diidam-idamkan oleh seluruh umat Islam. Mau syafaat Nabi? Ibu, mau syafaat Nabi, Bu? Mau. Tentu semua orang ingin mendapatkan syafaat. Hebatnya nih, Bu, hebatnya nih, Pak, syafaat Nabi itu memang dikhususkan untuk kita-kita ini, Pak. Kok tahu? Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair yaumal qiyamah. Syafaatku, kata Nabi, untuk umatku yang ahli dosa besar. Siapa itu? Kita. Kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah? Lanjutkan, nanti gantian. Adik-adik dulu, nanti Ustaz. Kalau adik-adik sudah capek, Ustaz nanti. Apa sih yang dibahas tadi? Jadi gantian dulu ya, Ustaz dulu, nanti baru adik-adik ya. Sampai mana tadi, Pak? Jadi kata Nabi, syafaat baginda Nabi itu memang diperuntukkan untuk umatnya yang ahli dosa besar. Nabi pernah kalah perang, waktu perang Uhud Nabi kalah. Nabi kan? Pelipis Nabi pecah. Gigi Nabi ini patah. Bibir Nabi pecah. Kalah Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, angkatlah tanganmu, mintalah kemenangan kepada Allah. Apa kata Nabi? Syafaati, tidak. Doaku, pertolonganku, aku simpan untuk umatku nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hebat, Pak. Jadi umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Luar biasa, kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Dengan memperbanyak membaca sholawat. Bu, berapa kali baca sholawat sehari semalam, Bu? Berapa? 100 kali. Kata Nabi, aqrabu majlisan, paling dekat tempat duduk kalian nanti di hari kiamat denganku, aktsaruhum sholatan, dia yang paling banyak membaca sholawat.
Yang penting apa sholawat? Yang penting membaca Allahumma sholli ala sayyidina. Mau pakai sayyidina, oke. Mau tidak pakai sayyidina, oke. Jangan, bid'ah, sesat, jangan. Yang pakai sayyidina boleh. Kenapa? Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan itu, Pak. Jadi semua yang pakai sayyidina ada dalil, yang tidak pakai sayyidina juga ada dalil. Jadi nggak capek apa-apa. Tiap tahun bid'ah, tiap ada acara bid'ah. Kapan kita ibadah? Kapan kita sholawat? Kalau bid'ah terus yang diurus. Jadi kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat itu banyak, Pak. Ada Allahumma sholli ala Muhammad, apa saja. Ada sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu Jibril, sholawat Jibril. Kalau sholawat Jibril itu sholawat yang diijazahkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi nggak usah ditambah sayyidina itu, Pak. Karena sudah memang datangnya sallallahu ala Muhammad. Jadi siap memperbanyak sholawat. Yang terakhir, kita semua akan pulang. Mati. Jangan orang pulang langsung mati. Sama, beginilah kalau anak-anak. Jadi saya punya santri itu di sana, Pak, lebih kecil-kecil dari ini. Luar biasa pusing warna ini. Tapi mau bagaimana lagi? Pesantren memang tempatnya orang-orang tidak tahu. Jadi kita harus siap. Mau warnanya seperti apa boleh. Kita suatu saat, entah besok atau nanti malam atau lusa, akan kembali kepada Allah. Setelah kita masuk di alam kubur, kita akan dibangkitkan, namanya padang mahsyar. Dari alam kubur kita akan dibangkitkan menuju padang mahsyar. 1000 tahun kita akan merangkak, tergantung amal kita. Kalau amal kita banyak, kita akan berjalan dengan berdiri dan memakai kain yang dipakai ketika kita di alam kubur. Tapi kalau kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, kita akan dibangkitkan dari kubur kita dalam keadaan telanjang, berjalan digiring oleh malaikat Jibril ke padang mahsyar. Laki-laki, perempuan semua digiring. Secara ringkas, secara cepat saya jelaskan. Di padang mahsyar, pertama kali yang dihidupkan itu baginda Nabi. Apa kata Nabi? Ya Jibril, aina ummati? Jibril, umatku di mana? Bagaimana keadaan umatku, Jibril? Mau meninggal, mau wafat Nabi ummati. Bangun dari kubur Nabi ummati. Seluruh hidupnya Rasulullah hanya seakan-akan hanya diberikan kepada umatnya. Sedangkan kita sebagai umat Nabi, taunya hanya Nabi berjenggot, ya ikut berjenggot, itu aja. Masa sunnah Nabi hanya jenggot aja? Kok bahas jenggot, Ustaz? Karena saya berjenggot. Sunnah Nabi itu banyak, Pak. Buktikan kecintaan kita, membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi, bukan hanya dengan maulid. Maulid adalah salah satu sarana untuk kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Selain daripada maulid, mari kita perbanyak baca sholawat. Mari kita perbanyak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sunnah takriri, sunnah qauli, sunnah fi'li, macam-macam sunnah itu, Pak. Buktikan kalau kita pantas mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Kita di padang mahsyar nanti, Pak. Matahari di atas kepala kita itu hanya berjarak 1000
mil, 1000 mil, tidak jauh. Neraka dihidupkan oleh malaikat Malik dari arah barat, dari arah timur, selatan, utara. Semua neraka dihidupkan. Kita dikelilingi oleh api neraka. Kita berada di tengah-tengah api yang disebut dengan padang mahsyar. Kita semua yang laki-laki, anak-anak semua dikumpulkan di padang mahsyar. Tentu semua di situ ketakutan. Jangankan kita, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Musa itu Pak punya julukan luar biasa. Kalimullah. Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah di padang mahsyar. Gemetar lutut Nabi Musa. Takut karena di padang mahsyar Allah murka luar biasa. Ana Malikul Jabbar. Saya raja yang perkasa. Mana raja-raja dulu di dunia yang mampu hebat? Marah luar biasa Allah di padang mahsyar. Apa yang kita siapkan nanti di padang mahsyar? Salawat sehari semalam yang hanya 100. Salat sunnah yang jarang-jarang. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi, kalau kita tidak memperbanyak baca salawat kepada Nabi, seperti apa nasib kita nanti di padang mahsyar? Dari bingungnya manusia di padang mahsyar sampai perempuan telanjang pun di depan kita, tidak pernah kita terbesit dalam hati kita nafsu atau timbul rasa apa dalam hati kita walaupun kita melihat orang telanjang, karena perkara di padang mahsyar jauh lebih berat, jauh lebih mengerikan daripada itu. Bingung kita Pak berada di padang mahsyar mencari Nabi Adam. Nabi Adam, tolong kami. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri sekarang. Saya juga takut. Saya pernah salah kepada Allah. Saya makan buah yang dilarang oleh Allah. Nabi Isa, tolong kami, berikan pertolongan kepada kami. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri sekarang. Aku takut dengan murka Allah. Aku pernah salah ketika di dunia. Aku memberikan ajaran yang tidak selesai kepada umatku, sehingga umatku menganggap aku sebagai Tuhannya. Aku takut kepada Allah. 50 tahun dalam riwayat dari satu nabi ke nabi yang lain. Seperti apa ketakutan kita di padang mahsyar? Apa yang akan kita alami di padang mahsyar nanti Pak? 200 tahun, 250 tahun kita baru akan berjumpa dengan Sayyidina wa Nabiyina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah Siti Maryam bertanya, inikah umat Muhammad? Barulah Nabi bertemu melihat kita, dan kita minta syafaat dari beliau. Dan apa kata Nabi? Ha ana, memang hanya aku yang bisa. Ha ana, memang aku yang bisa memberikan pertolongan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bersujud dari hari Jumat, tembusnya 1 minggu sampai Jumat lagi. 1 minggu Pak Nabi bersujud. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak ya Muhammad washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu Muhammad, mintalah apa yang akan kau syafaati. Aku akan memberikan syafaat kepada umatmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ragu untuk bersolawat? Siap untuk memperbanyak solawat? Siap menambah kecintaan kita kepada Nabi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat ilmu, pulang dari sini kita dapat ilmu, karena temanya kita ngaji Pak. Tentu tidak bisa dipungkiri lagi, tentunya di masa yang seperti sekarang ini Pak, banyak orang yang berbeda pendapat mengenai maulid. Ibnu Taimiyah, tahu Ibnu Taimiyah Pak? Ibnu Taimiyah punya karangan kitab. Ibnu Taimiyah itu Pak, gurunya
gurunya Utsaimin, gurunya bin Baz, semua panutan-panutan orang salafi. Semua berguru kepada Syekh, grandmasternya orang salafi itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Pak punya kitab, namanya kitab Iqtida Shiratal Mustaqim, halaman 192. Halaman berapa deh? 192. Apa nama kitabnya? Iqtida Shiratal Mustaqim. Kata Ibnu Taimiyah, saya tidak bahas yang lain ya, tidak bahas Imam Syafi'i, tidak bahas imam-imam kita, tidak bahas Imam Malik, tidak bahas organisasi tertentu, tidak. Saya bahas kitabnya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah di halaman 192 juz 1, fata'zimul maulid wattikhaduhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas falahu ajrun 'azimun bihusni qasdihi wa li ta'zimi maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Merayakan, mengagungkan hari lahir baginda Nabi, kata Ibnu Taimiyah, wattikhaduhu musiman, dan dijadikan rutinitas tahunan, falahu ajrun 'azimun, maka bagi orang tersebut ajrun 'azimun, pahala yang agung, bihusni qasdihi, karena baiknya keinginannya, wali ta'zimi maulidir rasul, dan karena mengagungkan Nabi Muhammad. Kata siapa? Ibnu Taimiyah, grandmasternya orang yang membid'ahkan maulid. Oh, tidak percaya Ustaz? Cek sendiri. Download perpustakaan kitab Al-Maktabatus Syamilah namanya. Ada kitab Iqtida Shiratal Mustaqim. Adik-adik kita, kawan-kawan kita ini boleh dicek. Dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim, Ibnu Taimiyah mengatakan maulid Nabi itu berpahala yang agung. Jadi insya Allah kita tidak akan sia-sia. Amin Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, sudahlah kiranya untuk dimaafkan. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Mohon maaf, lautan maaf, mohon ampun, berikan ampun. Akhirul minni ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.